Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Humaida, NIM B71219057 akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester dari mata kuliah Teknik Kitobah. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, jelaskan perbedaan dan persamaan pidato dan khutbah. Perbedaan pidato dan khutbah antara lain, yang pertama, pidato cenderung menggunakan topik yang umum, sedangkan khutbah biasanya menggunakan topik yang lebih spesifik mengenai masalah peribadatan atau keagamaan. Yang kedua, pidato biasanya dilakukan kapan saja, sedangkan khutbah dilakukan pada acara-acara tertentu saja. Persamaan pidato dan khutbah antara lain, yang pertama, pidato dan khutbah merupakan sama-sama bentuk komunikasi satu arah. Yang kedua, pidato dan khutbah sama-sama memiliki tujuan untuk mengajak kepada khalayak ramai agar mengikuti, menyetujui, atau bahkan meniru apa yang disampaikannya. Yang ketiga, yakni pidato dan khutbah sama-sama dilakukan dengan tujuan menyampaikan suatu hal di depan khalayak ramai, baik berupa ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 8. Jelaskan tahap-tahap penyusunan pidato. Tahap-tahap penyusunan pidato yang pertama yakni menentukan tema dan pokok pidato yang akan disampaikan. Yang kedua yakni dengan menentukan tujuan dari pidato. Hal ini dilakukan agar adanya kesesuaian antara apa yang akan disampaikan dan apa acara yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yakni menyusun kerangka pidato. Menyusun kerangka pidato maksudnya yakni salam pembuka, isi yang berupa sebuah kisah umat terdahulu atau cerita inspiratif yang di dalamnya terdapat dalil-dalil akli dan nakli dan ditutup dengan salam penutup. Yang keempat yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan yang akan disampaikan. Bahan-bahan yang akan disampaikan yakni materi-materi. Dai bisa mencarinya melalui observasi lapangan langsung atau dengan membaca buku-buku atau jurnal-jurnal dengan sumber terpercaya. Yang terakhir yakni dengan mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik berupa ajakan dan sehingga mudah untuk dipahami oleh mad'u. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 13. Ada berapa macam feedback dalam pidato? Jelaskan masing-masing. Dalam pidato ada beberapa macam feedback. Salah satunya yakni yang pertama ada feedback positif. Feedback positif yakni sebuah umpan balik berupa isyarat yang ditunjukkan oleh komunikan atau mad'u yang menandakan bahwa ia memahami dan mau bekerja sama dengan komunikator atau dai untuk menyampaikan sasaran komunikasi serta tidak menunjukkan adanya perlawanan. Contohnya yakni mad'u yang mengangguk-mengangguk saat dai atau komunikator menyampaikan pesan dakwahnya, memperhatikan dengan serius atau bahkan mencatatnya. Yang kedua adalah feedback negatif. Feedback negatif adalah sebuah umpan balik berupa isyarat yang ditujukan oleh komunikan atau mad'u yang menandakan bahwa ia tidak setuju hingga tidak menyukai pesan, cara penyampaian, atau bahkan dari diri sang komunikator atau dai itu sendiri. Contohnya yaitu melalui sikap mad'u yang acuh tak acuh, berbicara sendiri, atau bahkan keluar ruangan tanpa izin dari komunikator. Yang ketiga yakni feedback netral. Feedback jenis ini sangat sulit untuk dinilai sebagai isyarat atau gejala yang menunjukkan respon positif atau negatif. Contohnya yakni perilaku mad'u yang diam ketika ditanya apakah ia mengerti atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, bagaimana kabar puasanya hari ini? Masih sabar menunggu waktu berbuka saat cuaca terik seperti ini? Apalagi deadline tugas sedang menumpuk-numpuknya kan? Berbicara tentang sabar, sebenarnya apakah benar jika sabar ada batasnya? Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda-tanya besar. Allah SWT di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bersabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wa rabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah
terus untuk bersabar. Ini menjelaskan pada kita, umatnya, bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada pula dalam hadis Nabi bahwa Allah memberikan batasan pada sabar. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaranku sudah habis, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau SAW bersabda, Innaha satakunu ba'di akal. Sesungguhnya akan muncul akal. Siapa itu akal? Yakni pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Isbiru, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Isbiru hatta taqawni ala haudi. Yakni, maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga haud. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga haud. Dengan ini dapat dipahami berarti sabar itu akhir, yakni sampai akhir hayat. Kita manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah SWT ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang memberikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta dan ekonomi. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya dengan menghadapi syahwatnya. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia akan diuji selama hidupnya. Dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Allah SWT memerintahkan kita berzakat untuk melakukan sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, berjudi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabannya satu, yakni sampai akhir hayat kita, sampai kita mati. Kita harus sabar sampai akhir hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi. Fa idza dhahaba as-sabru dhahabal iman. Yang artinya sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula keimanan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita, selama kita hidup, kita terus sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Allah SWT mengatakan, "Wana baluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Yang artinya, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Lalu Allah mengatakan, "Wabasyiris sabirin." Bergembiralah untuk orang-orang yang bersabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Karena fondasi dari sebuah kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhir. Sebab ketika seorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yakni berupa pahala akhirat dan surga yang kita dambakan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasbiru hatta taquni 'ala al-haudi." Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga haudi. Dengan demikian, maka apa yang perlu kita lakukan setelah ini dan seterusnya? Ya, jawabannya adalah bersabar. Karena apa? Karena sabar tidak ada batasnya. Bersabarlah dan niscaya Allah SWT akan mempermudah segalanya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Tatkala terdapat ucapan atau perbuatan saya yang salah atau menyakiti hati saudara, baik disengaja maupun tidak, saya mengucapkan maaf atas ketidakberdayaan saya dalam mengatur dan menghendaki ketaatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.